Oke lah everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sesuai dengan yang banyak kalian request, kita bakalan update dan bahas lagi nih seputar Zerebro teman-teman. Yang mana Zerebro ini juga baru-baru aja ya mengalami kenaikan yang cukup signifikan teman-teman. Dimana dari ya kalau kita ukur dari bottomnya di sini dia naik lebih kurang ya 200 sampai 300% lebih teman-teman ya. So congratulations mungkin buat teman-teman yang dapetin keuntungan dari kenaikan harga Zerebro ini. Dan mungkin banyak dari teman-teman yang tanya nih, bakalan lanjut naik buat Zerebro ini atau mungkin bakalan koreksi dulu nih ke harga-harga yang lebih di bawah lagi gitu. Dan ya, kita bakalan bahas hal tersebut di video kali ini, tapi tentunya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan per video ini saya record yaitu di tanggal 24 April tahun 2025. Di sini Zerebro ya pada saat video ini di-take atau di-record, ini udah menempati posisi ke-403 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan untuk harganya per sekarang ini kalian bisa lihat di sekitaran $0,07 per tokennya teman-teman buat Zerebro ini. Dan di sini kalau kita coba cek dari segi harga ya atau price action. Nah, kalian bisa lihat di sini Zerebro memang dalam beberapa waktu terakhir dia baru aja breakout teman-teman dari trendline-nya yang udah menahan pergerakan harganya cukup lama. And then di sini kalian bisa lihat setelah dia breakout and then setelah dia ini ya mengalami tembusan atau penembusan dari trendline-nya, di sini dia juga sekaligus breakout atau menembus dari important area-nya nih yang di sini. Dan dengan trendline kemudian important area yang ditembus, plus Zerebro ternyata berhasil nih mempertahankan low point-nya yang mana ini sempat saya notice di video sebelumnya. Dan ternyata Zerebro berhasil nih, kalian bisa lihat dia sempat testing 2 kali di area low point-nya dan ternyata dia berhasil mempertahankan low point tersebut yang mana tentu ini bisa kita anggap sebagai area support-nya buat Zerebro dan setelah itu dia Eee, lompat nih atau berhasil terbang ke atas gitu teman-teman. Meskipun di sini area supportnya saya gambarnya dengan line ya sebenarnya, lebih okenya digambar dengan area atau dengan box yang mana kayak gini teman-teman lebih kurang. Tapi waktu itu saya gambar biar, lebih gampang aja teman-teman lihat atau lebih gampang dicerna aja. Dan ya setelah hal-hal tersebut memang Zerebro ya mengalami penguatan yang cukup signifikan gitu setelah dia berhasil bertahan di area supportnya atau low point yang di sini, kemudian dia berhasil take over untuk important area di sini plus dia breakout dari trendline-nya dan ya kalian bisa lihat sendiri kenaikan harganya sangat signifikan gitu. So sekali lagi mungkin congratulations buat teman-teman yang dapetin cuan atau keuntungan dari Zerebro ini. Dan di sini juga kalau kita coba lihat nih, buat Zerebro memang udah, terbang cukup tinggi ya dari harganya yang dari bottom-nya di sini. Dan kalau kita coba lihat nih, sebenarnya beberapa area yang saya gambar di beberapa postingan video saya sebelumnya, so teman-teman juga boleh banget cross check lagi supaya bisa memvalidasi apakah yang saya katakan ini bener atau enggak. Di sini kalian bisa notice nih, Zerebro ini bahkan ya, Zerebro ini sempat tertahan loh di demand areanya yang di sini atau lebih tepatnya pada saat dia masih di bawah artinya, area ini masih jadi area resistance dan sekarang udah saya ganti untuk labelnya. Di mana kalian bisa lihat nih di sini. Nah, kalian bisa lihat nih ya di buntutan ini, itu artinya sebelumnya sempat ada turun dulu teman-teman atau tertahan di area resistance-nya yang di sini. Tapi ternyata Zerebro ini, tekanan belinya sangat kuat pada saat itu, yang mana kan Bitcoin-nya juga memang sedang naik signifikan dan ternyata itu, terpancar ya teman-teman atau memengaruhi banyak banget altcoin lain dan bias market crypto sedang cukup bullish pada beberapa waktu lalu. Sehingga kalian bisa lihat ternyata buying power-nya terus meningkat dan membawa Zerebro ke level harga yang lebih tinggi lagi gitu. Dan ternyata kita baru dapat rejection yang cukup masif di, area supply ya atau resistance yang di sini. Yang mana ini juga udah saya gambar sebelumnya ya karena memang sempat menahan nih, di pergerakan Zerebro yang di sini gitu. Dan sekarang ternyata kita tertahan lagi di area supply ini, tapi paling enggak teman-teman, di sini Zerebro ini berhasil membuat kita mengonfirmasi satu hal yang mana setidaknya teman-teman dia berhenti nih dari trendline, bearish-nya dan sekarang ada potensi nih untuk Zerebro ini terjadi penguatan kembali gitu dan ya skenarionya bakalan saya coba jabarkan di video kali ini gitu ya. Tapi sebelum itu coba nih teman-teman boleh komen dulu di kolom komentar di bawah siapa aja nih dari kalian yang dapetin cuan dari Zerebro, mungkin abis nonton video saya atau mungkin teman-teman take action di Zerebro ini dan dapetin cuan, boleh nih komen di kolom komentar di bawah. Dan di sini ya, tentu ada potensi nih buat Zerebro dengan rejection yang seperti ini, ya bisa aja nih untuk dari sudut pandang saya pribadi atau dari, POV saya pribadi meskipun quote on quote ini juga sangat mungkin salah, tapi ya ini namanya analisa teman-teman. Di mana dari sudut pandang saya ada potensi Zerebro ini bisa nih testing atau koreksi dulu ke demand zone-nya yang ada di sini.
Dan buat teman-teman yang nanya, "Bang, ini tuh di kisaran harga berapa?" Ya kalian bisa lihat lah ya di pojok kanan nih, kan ada tulisannya nih di pojok kanan. Saya, nggak terlalu enak nyebutnya karena nanti takutnya jadikan ajakan jual beli, padahal sama sekali enggak. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri nih untuk areanya di pojok kanan nih karena kelihatan buat, harga atau price-nya ketika saya gerakin kursor gitu ya. Dan di sini kalian bisa lihat area ini tuh menahan banyak banget pergerakan Zerebro. Nah, teman-teman bisa lihat lah ya yang saya lingkarin di sini, banyak banget tertahan dan maka dari itu sangat make sense buat Zerebro jika memang dia akan testing dulu nih ke bawah, bisa aja teman-teman. Dan kalau misalkan dia testing ke bawah pun nggak serta-merta dia langsung bearish teman-teman, melainkan bisa aja dia akan coba menguji nih untuk demand area yang ada di sini. Dan hopefully nih teman-teman, ketika dia testing ada rebound yang signifikan sehingga bisa membawa Zerebro ini untuk testing kembali di area supply ini. Dan itu adalah probability yang pertama dan I think punya potensi yang ya lumayan besar lah ya untuk terjadi gitu. Namun kita juga harus lihat dari sisi sebaliknya teman-teman. Gimana bisa aja nih Cerebro ternyata nggak testing dulu dan langsung terbang lagi, bisa nggak Bang? Ya tentu ada kemungkinan. Namun konfirmasinya apa? Simple. Konfirmasinya adalah Cerebro harus berhasil breakout dari area supply-nya atau area resistance-nya yang ada di sini. Kenapa? Karena kalau dia berhasil breakout, maka ya kita mungkin bisa melihat ya Cerebro untuk mengejar nih ke kisaran level ini teman-teman. Yang mana ini kan ada area semacam area important juga atau area penting juga yang ada di kisaran sini, teman-teman. Nah, ini kan Cerebro sempat tertahan nih di sini, ya mungkin kalian bisa marking area ini untuk target yang realistis selanjutnya jika memang Cerebro ini berhasil nih breakout dari area resistance-nya yang di sini, lebih kurang seperti itu. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, teman-teman, di mana kalau ternyata bukan yang naik, Cerebro ini malah turun dan koreksi nih di bawah demand area ini. Dan kalau hal tersebut yang terjadi, ya tentu itu adalah indikasi yang cukup buruk teman-teman buat Cerebro. Kenapa? Karena dia ada potensi nih justru nge-fill area fair value gap yang di bawah banget. Yang mana kalau kalian lihat ini kan candle kenaikan seperti ini meninggalkan banyak banget imbalance ya atau fair value gap. Dan ya kalau ternyata dia harus breakdown dari demand area di sini ada potensi buat dia nge-fill dulu fair value gapnya yang ada di sini, kemudian bisa aja testing ke demand areanya yang cukup di bawah sini. Tapi ya mungkin kebanyakan holder Cerebro ini berharap untuk Cerebro ini paling nggak testing dulu lah ya di demand area ini baru kemudian bisa ada bounce gitu. Mengingat juga secara stokastik RSI udah menunjukkan overbought dan harapannya memang terjadi rebound teman-teman, tapi ya kita nggak tahu apakah market akan kasih yang seperti itu atau market bakalan seperti itu karena market itu dinamis dan tentunya sangat sulit untuk kita prediksi teman-teman. Dan maka dari itu teman-teman juga wajib banget analisa mandiri, do your own research, due diligence teman-teman. Karena resiko dari portofolio kalian itu cuman kalian sendiri yang bisa manage dan juga bisa mengetahuinya gitu. Dan oke, di sini kalau kita pindah ke data-data seputar Cerebro, di mana kalau kita intip dari CoinGlass. Nah, di sini kalau kita coba lihat ya datanya seputar Cerebro dari CoinGlass, ini Cerebro juga cukup mirip dengan Fartcoin ya teman-teman untuk data-data dari derivatif datanya, di mana saya cukup suka volumenya dan open interest-nya menguat signifikan dan kalian bisa lihat nih secara derivatif data dalam 24 jam terakhir ada 9 million of dollar yang terlikuidasi di Cerebro teman-teman, ini banyak banget dan tentunya didominasi oleh short position ya. Mengingat ya kenaikannya kayak gini teman-teman, wajar aja kalau misalkan banyak short position yang terlikuidasi. Dan terlepas dari adanya pihak-pihak yang terlikuidasi, tapi satu sisi teman-teman harus lihat nih dari sisi yang bagusnya, yaitu berarti yang transaksi di Cerebro ini banyak atau ramai teman-teman. Sehingga kalian bisa lihat nih, ketika ada yang terlikuidasi, kemudian harganya ternyata bisa jadi bensin ya buat harganya juga semakin nanjak lagi gitu teman-teman buat Cerebro ini. Dan kalau kita coba lihat dari segi analitiknya, ya akhirnya teman-teman Cerebro ini dapetin return yang positif banget ya di bulan April ini, di mana plus 146,3% per video ini saya record gitu teman-teman. Dan dia langsung quote on quote ya, ini cukup recover lah ya dari bulan-bulan sebelumnya di mana bulan Maret dia minus 39,1% dan ya cukup lumayan teman-teman melihat Cerebro yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Tapi ya teman-teman juga harus do your own research ketika hendak bertransaksi di aset tertentu dan kalian bisa lihat nih di Q1 sebelumnya kan Cerebro sangat minus ya. Bahkan minusnya sampai ke minus 95,2% gitu. Dan ya mari kita lihat apakah di kuartal 2 ini Cerebro akan bisa nih untuk naik lebih tinggi lagi atau justru bakalan koreksi ke level-level harga yang lebih rendah. Dan boleh nih feel free teman-teman kasih pendapat dan pandangan kalian seputar Cerebro ini gimana menurut kalian. Dan tentunya jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, feel free buat request aja di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat bahas dan update secepatnya. Atau buat teman-teman yang mungkin mau mampir nih ke sosial media saya, kalian boleh banget mampir ke Linktree yang tertera di masing-masing bio account sosial media saya dan juga di link yang tertera pada description di channel YouTube saya juga ada, di mana di sana kalian bisa akses dan juga bisa
lihat nih berbagai sosial media saya, sekaligus buat teman-teman yang mau sekaligus, request analisa koin dan juga, sekalian support saya nih, kalian bisa mampir ke link traktir yang ada di bagian sini. Dan itu aja seputar analisa terkait Zerebro. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.